Tentunya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini, jadi ini nggak tahu, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Oke, next. Kita lihat gimana sih kita ke arah sananya. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 97-98 mungkin rata-ratanya di atas 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98 kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan? Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun hampir rata-rata. Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja udah bagus, ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini, seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju ini, kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, pakai susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, oh saya senang juga, oh bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju, itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Selamat datang Pak Misbakun. Pak Misbakun bos saya, sebentar lagi saya menghadap dia di sore hari ini. Jadi saya harus sambut beliau. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan, sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina, sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Dan orang sering bilang, oh globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang-orang kita sering lupa, domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, hingga ekonominya nggak bisa lari.